Bab 3388. Semua keras kepala. Meskipun Reiki dapat membuat kultivator langsung meningkatkan kultivasi, kekuatan ini sama sekali tidak dikumpulkan oleh diri sendiri, dan tidak sebaik yang diperoleh melalui kultivasi saat beroperasi. Dan yang paling penting, kekuatan ini tidak dapat dikembalikan. Kecuali jika Mita yang juga ikut berlatih ilmu tiada dua, yang juga repot karena Istana Bintang tidak boleh mempraktikkan seni ini. Aku perlu memperbaiki Reiki ini menjadi aura aku sendiri. Hari-hari ini, aku akan memperbaiki aura ini sambil menunggu serangan balik berakhir. Pikiran Erikin berbalik dan mulai berlatih. Dia berlatih semalaman di ruang memurnikan obat, yaitu 6 atau 7 hari di luar, dan Erikin hanya menyempurnakan 1/10 dari Reiki ini. Hal ini membuat Erikin merasa bahwa pemurnian itu tidak mudah, dan pada saat yang sama merasa lebih bersalah terhadap Mita Yan. Butuh begitu banyak waktu untuk memperbaikinya sendiri, jadi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Mita Yan untuk mengembalikan Reiki ini. Di hari kedua, Erikin pergi menemui Finola Su terlebih dahulu. Finola Su masih tertidur, dan aura kultivasi juga dipengaruhi ilmu tiada dua, sehingga menjadi fase penilaian 1 penurunan. Perlukah mengirim Finola ke ruang memurnikan obat untuk beristirahat? Sebuah pikiran melintas di benak Erikin. Tapi setelah dipikirkan akhirnya tidak jadi. Tubuh berjiwa es Finola Su dapat menyerap banyak Reiki langit dan bumi untuk pulih bahkan ketika tidur, tetapi di ruang memurnikan obat, tidak ada cara seperti itu. Mengecup kening Finola Su dengan lembut, dan melihat sekeliling untuk memastikan bahwa formasi halaman itu cukup baik, Erikin pergi ke Mita Yan. Karena dia khawatir akan ada pergerakan di Longzhou selama waktu ini, Mita Yan tidak pergi tadi malam dan tinggal di Villa Lingwu. Erikin, kamu memintaku untuk menyembunyikan beritamu, menyebarkan berita Gabriel Zeng, dan mengamati secara diam-diam. Benar juga, kami benar-benar menangkap beberapa orang yang menyelidiki Villa Lingwu. Erikin datang, awalnya ingin bertanya apa yang dikatakan Mita Yan sebelumnya dan menjelaskan apa yang dia lakukan. Tetapi kata-kata langsung Mita Yan membuatnya sedikit terpana. Ada yang baru untuk ditemukan. Tidak ada untuk sekarang, orang-orang ini keras kepala, dan ada larangan jiwa dewa, dan pencarian jiwa akan membuat jiwa hancur, kata Mita Yan. Itu hanya beberapa karakter kecil, dan mereka seharusnya tidak tahu terlalu banyak. Bawa aku menemui mereka, kata Erikin dengan ekspresi tergerak. Mita Yan dan yang lainnya tidak punya pilihan, mereka mungkin tidak dapat menentukan sesuatu. Oke, tapi jangan terlalu berharap. Kemudian, Mita Yan membawa Erikin ke penjara Villa Lingwu. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi berbeda sedang dipenjara. Namun, masing-masing dari orang-orang ini memiliki kebanggaan, dan mereka jelas memiliki keinginan untuk mati, dan mereka tidak peduli dengan interogasi sama sekali. Kamu adalah Erikin, kamu ternyata belum mati. Ketika Erikin masuk, seorang kultivator yang memimpin memandang Erikin dengan dingin. Aku tidak mati. Jika kalian tahu ini, juga tidak akan tertipu. Erikin tersenyum dan berjongkok di seberang para kultivator ini. Aku datang ke sini tanpa ide lain, hanya untuk mengobrol dengan kalian dan mengetahui siapa yang mengirim orang untuk membunuh aku. Kalian telah ditangkap, dan Longzhou juga telah meninggalkan kalian. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya dan biarkan semua orang santai. Mimpi, kami tidak akan memberitahu. Gabriel Zeng si sampah itu ternyata tidak membunuhmu. Tetapi izinkan aku memberitahu kamu, kami semua keras kepala, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Para kultivator ini semua bersikeras dan meneriaki Erikin. Senyum Erikin tidak memudar,
tapi dia malah tertawa lebih keras. Aku tidak kenal kalian, tetapi kalian datang untuk memeriksa aku dan membunuh aku ketika aku dalam keadaan koma, mengira aku benar-benar tidak marah dan tidak akan menyiksa kalian. Aku punya 3 pertanyaan, siapa yang memerintahkan kalian untuk membunuhku? Apakah kalian dikirim oleh Longzu? Dan apa hubungan kalian dengan istana bintang Longzu? Siapapun yang ingin kalian jawab, aku bisa melepaskan dia. Bah, menakut-nakuti kami, pikir aku takut. Seorang kultivator mencibir pada Eric Kin. Datang siksa aku paling suka disiksa. Aku hanya membenci, aku tidak membunuhmu, tetapi kamu juga tidak akan bisa mendapatkan apapun dariku. Para kultivator berteriak lagi, tampak seperti siap untuk mati kapan saja. Hari-hari ini setelah ditangkap, mereka juga diserang oleh tetua Di dan yang lainnya, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Sepertinya kalian tidak akan menjawab 3 pertanyaan ini dengan mudah. Eric Kin berdiri dan menoleh. Tuan Istana Yan, metode selanjutnya mungkin berdarah, kenapa kamu tidak pergi saja? Mita Yan mengerutkan kening, tapi tetap mengangguk. Cih, buat misteri, menakut-nakuti siapa? Apakah itu sakit kulit atau kehancuran jiwa dewa? Kami tidak takut. Pemimpin kultivator berteriak lagi. Baiklah, mari kita mencobanya. Eric Kin tersenyum. Dengan lambaian tangannya, 20 jenis api suci melayang di depannya. Melihat nyala api ini membuat para kultivator yang masih berteriak-teriak sebelumnya tertawa semakin keras. Aku pikir itu adalah sesuatu, tapi itu adalah api spiritual yang kuat, kami tidak takut sama sekali. Aku tahu kalian tidak takut, karena kalian sama sekali tidak bisa merasakan sakit, bahkan sakit jiwa. Kata Eric Kin. Ini konyol, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kultivator, sang pemimpin, membalas dengan pupil yang mengecil. Jiwa dewa kalian telah dimanipulasi, jangan sembunyikan dariku, aku bisa melihat tanda di tubuh kalian semua. Eric Kin tersenyum, dan langkah selanjutnya membuat wajah orang-orang ini langsung berubah. Karena di antara tembakan Eric Kin, dia langsung mengenai posisi yang berbeda pada mereka, dan gumpalan aura merah pucat ditarik keluar oleh Eric Kin. Kamu, bagaimana kamu tahu? Orang-orang ini semua terkejut. Sebagai tentara mati yang dikirim oleh Longzu, selain memang tidak takut mati, mereka juga memiliki jejak unik Longzu di tubuh mereka. Hal inilah yang membuat mereka mengabaikan rasa sakit, jadi tidak peduli siapa yang menyiksa, mereka tidak akan merespon. Ini adalah rahasia unik di Longzu, tetapi sekarang tanda ini telah dihapuskan oleh Eric Kin. Sekarang, adil untuk melihat apakah tulang kalian cukup keras. Sebenarnya, kalian mungkin tidak tahu, aku memiliki beberapa hal yang belum banyak aku gunakan yang aku dapatkan dari kultivasi iblis. Mereka secara khusus digunakan untuk menyiksa para kultivator dan memurnikan jiwa-jiwa yang teraniaya. Karena ini terlalu kejam, aku tidak punya kesempatan untuk menggunakannya beberapa kali, tapi aku tidak peduli dengan mereka yang ingin membunuhku. Eric Kin melambaikan tangannya lagi, dan jutaan Sky Eater terbang keluar dan muncul di belakangnya. Selain itu, cahaya yang berkelap-kelip di tas penyimpanan, berbagai pil racun, dan banyak benda berbentuk aneh melayang di depannya. Melihat alat penyiksaan yang berlumuran darah dan sangat tajam, hanya dengan melihatnya, merasa akan sangat tersiksa. Kasihani dan ampuni kalau memang bisa. Mengapa kalian tidak memikirkan hal ini ketika ingin membunuhku? Terkunci. Seorang kultivator hendak melakukan sesuatu ketika dia langsung ditampar dingin oleh Eric Kin. Kamu ingin menggigit lidahmu, apakah kamu pikir kamu adalah makhluk fana? Bersambung.